bil lisan yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan ibadah yang difardukan kepada kita dan juga yang disunnahkan kepada kita. Semoga semua amal ibadah kita, baik yang fardu dan juga sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan salatut tarawih, tinggal tentunya salat witir. Nanti yang tidak ikut i'tikaf juga bisa mendirikan salat witir nanti di rumah. Kalau mau ditambah, mungkin karena menganggap malam-malam akhir kita memperbanyak ibadah, silakan. Mau ditambah tahajud, mungkin tidur sebentar, kemudian nanti bangun tambahkan tahajud, baru tutup dengan witir. Walaupun sebenarnya witir juga boleh. Seandainya kita saat ini kita witir, nanti malam kita tambah lagi sholat sunnah boleh. Tetapi yang sudah witir lebih dulu tidak boleh ada witir lagi nanti di malam hari. Nah, dan tetapi kalau ada dua pilihan, witir sekarang bisa, witir nanti malam bisa, maka kata ulama afdolnya diakhirkan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ij'alu akhira salatikum al-witr. Jadi jadikanlah akhir sholat kalian itu adalah witir. Alhamdulillah, silakan. Nanti yang belum witir, kita bisa sholat witir, baik yang berjamaah atau sendiri. InsyaAllah witir kita dan ibadah-ibadah yang lain semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah, nanti kita akan mendirikan sholat tasbih. Nah, ini tentunya berbicara tentang sholat tasbih. Nanti kita lihat di luar ada juga orang yang tidak mau sholat tasbih, katanya hadisnya lemah. Nah, ini bagaimana sebenarnya tentang hadis-hadis tentang sholat tasbih. Makanya saya sedikit singgung tentang sholatut tasbih, bagaimana menurut pendapat para ulama dan perbedaan ulama di dalam masalah sholatut tasbih, sehingga yang mendirikan sholat tasbih tidak menyalahkan yang tidak tasbih, yang tidak tasbih juga tidak menyalahkan yang mendirikan sholat tasbih. Karena ini bab tidak layak, tidak pantas menjadi sebab perpecahan, perbedaan di antara kita. Nah, sedikit kita bicara tentang sholatut tasbih. Yang pertama, tentang sholat tasbih, disebut tasbih itu subhanallah kali tasbih. Makanya nanti di dalam sholat ini banyak tasbihnya. Karena banyak tasbihnya maka disebut apa? Sholat tasbih, karena banyak tasbihnya. Dalilnya dari mana? Ini kita sebutkan beberapa dalil. Yang pertama, tentang sholat tasbih disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud, disebutkan di dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang pertama. Kenapa saya sebutkan sanad yang pertama? Karena nanti sanadnya banyak. Ini salah satunya. Dikatakan di dalam riwayat Abu Dawud, haddatsana Abdurrahman ibn Bishr al-Hakam an-Naisaburi, haddatsana Musa bin Abdul Aziz, haddatsana Hakam ibn Aban an Ikrimah an ibni Abbas, anna Rasulullah qala lil Abbas. Berarti ini hadis, kalau kita baca dari sanadnya, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah qala lil Abbas. Nabi dulu pernah bersabda kepada Abbas. Abbas ini pamannya. Jadi Rasul punya paman banyak. Yang kita sering dengar Abu Lahab itu termasuk pamannya. Nah, yang Islam Sayyidina Hamzah. Nah, di antaranya Abbas. Ini pamannya Nabi, tapi umurnya hanya beda 3 tahun. Lebih tua pamannya 3 tahun. Jadi kalau jalan bareng kayak apa? Kayak adik kakak sudah, padahal itu pamannya. Nah, ini Rasul pernah ngasih tahu kepada Abbas, pamannya. Dia bilang, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, ya Abbas, ya Ammah, hei Abbas, hei pamanku. Jadi Rasulullah manggil Abbas sebagai pamannya. Dia bilang, ala utika
ala amnahuka ala ahbuka ala af'alu bika asyra khisalin idza anta fa'alta dzalik ghafaralak dzanbaka awwalahu wa akhirahu. Wahai pamanku, wahai Abbas, maukah aku kasih tahu amalan? Kalau engkau amalkan, insya Allah akan diampuni dosa-dosamu. Apa? Awwalahu wa akhirahu, baik yang pertama dan yang terakhir. Artinya dosa yang dulu-dulu dan yang sekarang. Qadimahu wa hadithahu, dosa yang dilakukan dulu, wa hadithahu, dan baru dikerjakan. Jadi dosa yang lama, yang baru dikerjakan, dan juga yang sudah lama dikerjakan. Wa hadithahu khata'ahu wa amdahu, baik dosa yang kamu kerjakan dengan sengaja atau tidak sengaja. Ada dosa yang kita lakukan dengan sengaja, kita tahu ini dosa, kita kerjakan juga. Ada kita lakukan ternyata itu perbuatan dosa, kita tidak tahu. Nah, dosa yang kau kerjakan dengan sengaja atau tidak sengaja akan diampuni oleh Allah. Saghirahu wa kabirahu, yang kecil atau yang besar diampuni juga oleh Allah. Sirrahu wa alaniyatahu, yang terang-terangan atau yang sembunyi-sembunyi. Dosa ada yang kita kerjakan di depan orang, ada juga yang di belakang orang, itu diampuni. Asyra khisalin, yaitu 10 perkara, itu semua diampuni. Apa? Antusalliya arba'a rakaat, engkau mendirikan sholat 4 rakaat. Taqra fi kulli rak'atin, setiap rakaat engkau membaca Fatihatul Kitab, membaca suratul Fatihah. Jadi amalannya supaya dosa yang dulu, yang sekarang, yang kecil, yang besar dilakukan di depan umum, di tempat tersembunyi, sengaja, tidak sengaja, diampunin sama Allah. Dengan syarat engkau lakukan 4 sholat 4 rakaat. Yang pertama, setiap rakaatnya membaca suratul Fatihah. Dikatakan di sini, yaitu membaca, yaitu dikatakan fi kulli rak'ah Fatihatul Kitab wa suratan, dan setelah Fatihah membaca surat. Bebas, surat-surat apa saja. Nggak boleh, nggak perlu mesti panjang-panjang, bebas. Kemudian fa idza faragta minal qiraah, kalau kamu sudah selesai dari baca ayat, jadi Allahu Akbar, baca Fatihah, terus baca surat, setelah selesai fi awwali rakaah, di rakaat pertama, wa anta qaim, dan kamu dalam keadaan berdiri, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 marrah, 15 kali. Jadi Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surat, sebelum ruku subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Kemudian thumma tarka, kemudian kamu ruku, fataquluha, dan kamu baca bacaan ruku subhana rabbil azimi 3 kali. Kemudian wa antara ke asyran, kemudian baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 10. Thumma tarfa, kemudian bangun dari ruku, baca rabbana walakal hamdu seperti sholat biasa. Kemudian dalam keadaan tegak dari ruku, maka engkau membacanya 10 asyran, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian thumma tahwi sajidan, kemudian kau sujud, fataquluha, tentunya waktu sujud baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi seperti biasa sholat. Sebelum bangun, wa anta sajid, engkau dalam keadaan sujud baca asyran, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Thumma tarfa, kemudian bangun dari ruku, engkau angkat kepala kamu dari ruku, baca rabbighfirli warhamni seperti kita baca sholat biasa. Kemudian sebelum sujud baca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Thumma tasjud, kemudian sujud, baca lagi subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la 3 kali seperti sholat biasa. Kemudian baca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dalam keadaan sujud. Kemudian thumma tarfa ra'sak minas sujud, kemudian kamu bangun dari sujud, fataquluha asyran, sebelum bangun baca 10 kali lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baru kita bangun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lakukan itu setiap rakaatnya. Maka fadzalika khamsun wa sab'una fi kulli rak'ah, maka 1 rakaat menjadi 75 kali. Ya, tadi
waktu berdiri baca Fatihah, baca ayat, terus baca 15. Terus ruku baca 10. Bangun dari ruku baca 10. Sujud 10. Duduk di antara dua sujud 10. Sujud lagi 10. Duduk sebelum bangun 10. Jadi 75. Jadi engkau baca 75. Nah, setelah itu kalau 4 rakaat jadi 300. Nah, karena banyak tasbihnya maka disebut sholat tasbih. Dikatakan di situ apa kata Nabi? Lihat, taf'alu dzalika fi 4 rakaat. Engkau lakukan itu selama 4 rakaat. Ini statokta, jika kamu mampu, antusalliya fi kulli yaumin marrah, setiap hari sekali. Kalau mampu. Ini kan berat nih, apa? Apalagi yang sudah apa? Lumayan ini, lama nih. Kalau mampu sekali setiap hari. Faf'al, kerjakan. Fa'illam taf'al, kalau memang tidak bisa, fa fi kulli jum'ah marrah, setiap Jumat, artinya setiap minggu. Fa'illam taf'al, kalau nggak mampu, fi kulli syahr marrah, setiap sebulan sekali. Fa'illam taf'al, kalau nggak mampu, fa fi kulli sana marrah, setiap tahun sekali. Ramadan kan lumayan sekali, dapat tuh. Fa'illam taf'al, kalau nggak mampu juga, fi umrika marrah, seumur hidupmu sekali aja seumur. Jangan sampai seumur hidup nggak pernah apa? Tolak tasbih. Sayang, Ustadz, hadis ini bagaimana? Nah, ini hadis ini terkenal, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Abu Dawud mengeluarkan, ini terjemahannya tadi, mengeluarkan dengan 3 sanad. Artinya di kitab Abu Dawud mengeluarkan 4. Saya nggak bacakan sanadnya. Artinya bukan 1 hadis, 4 hadis Abu Dawud mengeluarkan. Nah, ini disebutkan hadatsana ini semuanya sanadnya. Artinya di dalam kitab Abu Dawud disebutkan sholat tasbih ada 4 hadis. Kemudian selain itu dikeluarkan oleh Al-Imam Turmudi. Imam Turmudi dengan mengeluarkan dengan 2 sanad. Artinya hadis ini bukan hadis, maaf ya, abal-abal, kitabnya nggak ketahuan. Enggak, ini kitabnya ada di kitab Abu Dawud dan Imam Turmudi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, di dalam ahli sunnah wal jamaah yang menjadi rujukan kitab itu ada 6: Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmudi, Nasai, dan Ibnu Majah. Nah, ini ada di kitab 6. Jadi artinya di kitab yang menjadi referensi ahli sunnah. Disebutkan dengan sanadnya. Nah, kedudukan, saya tidak membahas tentang sanad-sanad tadi. Saya yakin kalau dipanjang-panjangin ruwet. Nah, yang ada puyeng, udah malam lagi ini kan. Nah, yang ada ngantuk kita. Nah, langsung saja kita ambil kesimpulan. Kedudukan hadis. Bagaimana sih pendapat ulama tentang hadis ini? Ini kita sampaikan semua pendapat biar kita itu bisa lapang dada, bisa menghormatin orang yang berbeda dengan kita. Pertama, ada yang memalsukan hadis ini. Katanya ini hadis palsu. Kalau hadis palsu nggak boleh dipakai. Ini hadis palsu. Siapa yang mengatakan itu? Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Al-Maudu'at. Dia bilang ini hadis palsu. Kata beliau, kalau orang yang memegang pendapat ini nggak mau sholat, palsu hadisnya, selesai. Nah, itu pendapat yang pertama. Tapi jangan ngajinya sedikit terus pulang. Kalau pulang sudah, oh palsu katanya, hadis selesai. Nah, kita teruskan lagi. Pendapat yang kedua, alasannya, kata Ibnul Jauzi, alasannya ada seorang rawi namanya Musa bin Abdul Aziz, majhul, artinya nggak dikenal. Ini kalau dalam ilmu hadis, nah ini saya kasih merah, ini penyakitnya, itu penyakit hadisnya. Nah, ini Musa bin Abdul Aziz, ini kata dia, ini penyakit hadis gara-gara dia, ini kata dia, ini tidak dikenal. Itulah alasan Ibnul Jauzi mengatakan palsu. Pendapat yang kedua, kita lihat pendapat yang kedua, Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Al-Mizzi rahimahumullah mengatakan, mereka mengatakan ini hadis lemah. Tapi nggak dibilang palsu, dibilang lemah. Kalau lemah, ulama sudah membolehkan mengamalkannya, dibilang lemah. Sementara Imam Zahabi abstain, saya nggak melemahkan, saya nggak mensohikan katanya. Nah, itu pendapat dari pendapat yang ketiga. Yang kedua. Nah, kita ambil pendapat yang ketiga, yaitu ada yang menguatkan. Artinya hadis ini hasan, bahkan ada yang mensohikan. Siapa yang menguatkan? Lihat, Imam Abu Dawud, karena memang dia mengeluarkan dalam kitabnya tadi, Imam Turmudi dan Ibnu Hajar serta Imam As-Suyuti. Bahkan kata Imam Suyuti,
telah berlebihan Ibnul Jauzi melemahkan hadis ini, keterlaluan, karena ini tidak ada yang melemahkan kecuali dia seorang ulama, hanya dia, selainnya nggak ada yang memalsukan. Tapi Ibnul Jauzi memalsukan, itu ditolak. Kemudian yang menguatkan Imam Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak, Imam Baihaqi dan Imam Ibnu Huzaimah, kemudian Ibnu Mandah. Ini ulama-ulama yang saya tulis, ini ulama-ulama yang mensahihkan atau menguatkan boleh mengamalkan hadis ini. Dan lebih banyak kita lihat, cukup banyak ulama-ulama yang menguatkannya. Jadi kadang-kadang dengan dalil ini akhirnya ada orang yang tidak mau mengamalkan, nggak apa-apa, karena dia menganggap ini hadis lemah. Nah, silakan, itu pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Abdul Aziz. Tetapi yang mengamalkan cukup banyak ulama-ulama, jumhur kebanyakan ulama mengatakan ini hadis dapat diamalkan. Makanya kita melakukan ini ada dasarnya. Nah, nanti kalau kita, oh ini hadis lemah, oh iya, ada yang mengatakan itu dua ulama, ada yang memalsukan satu ulama, tapi yang mensahihkan tidak terhitung, cukup banyak. Nah, oleh karena itu kata para ulama bahwa hadis ini cukup bisa diamalkan untuk kita lakukan, terutama paling tidak seumur hidup sekali. Kalau bahasa ini tentunya saya tidak membahas tentang bantahan tentang riwayat hadis sangat panjang. Nah, ini akhirnya kita lihat ini penjelasan ulama yang mengatakan tidak dhaif, ya, itu sangat panjang. Nah, ada ulama-ulama salaf, dikatakan oleh Imam Baihaqi, Abdullah bin Mubarak mendirikan sholat ini, dan orang-orang soleh menyampaikan di antara mereka. Tentu perbuatan ini menguatkan hadis yang marfu. Artinya yang mendirikan ini dari zaman dulu sudah banyak ulama-ulama salaf yang mendirikan sholat tasbih. Di antaranya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu siapa? Gurunya Imam Bukhari, di atas Imam Bukhari, jauh di sebelum Imam Bukhari. Abdullah bin Mubarak itu lebih dulu, dan dia sudah melakukan sholat tasbih. Nah, ini alhamdulillah. Bahkan kata Ibnu Hajar, kenapa sholat ini dinamakan sholat tasbih? Karena banyaknya tasbih di dalam sholat tersebut. Alhamdulillah. Jadi kalau bahasa kita kemungkinan kalau kita mengamalkan hadis dhaif, taruhlah ini hadis lemah, kemungkinan ini pernah diucapkan Nabi. Kalau kita lakukan, kalau memang betul, alhamdulillah, kita sudah terlepas. Seumur hidup kita pernah kita melakukan sekali, kena dari perintah Nabi. Seandainya ternyata Nabi yang benar nggak pernah mengucapkan, tetap nggak ada ulama yang bilang dosa melakukan itu. Nggak ada yang melakukan sholat tasbih dosa, tidak ada. Tapi kalau memang itu betul, berarti kita sudah selamat. Makanya di sini alangkah kita amannya kita melakukan walaupun seumur hidup sekali. Apalagi kalau kita lihat di Yaman, di Mesir, bahkan di Amerika juga, ya, begitu banyak orang yang mendirikan sholat tasbih. Kenapa? Karena memang kemungkinan, kalau kemungkinan nggak ada salahnya. Maaf kalau bahasa kita, kemungkinan Bapak Presiden akan singgah besok, akhirnya KJRI dibersihkan, dirapikan, kemungkinan tidak datang, tiba-tiba nggak datang, tapi tetap faedah bersih. Walaupun nggak datang, kalau datang alhamdulillah. Begitulah hadis ini, kemungkinan betul. Nggak betulnya saja tetap kita dapat yuk kita baca ayat, dzikir, tasbih, alhamdulillah. Jadi tidak ada ruginya. Oleh karena itu alhamdulillah, inilah kenapa kita melakukan sholatut tasbih. Jadi nanti caranya untuk supaya nanti kalau kita Ramadan di sini alhamdulillah bisa berjamaah, praktek supaya kita paham. Nanti di rumah mungkin ibu lagi kosong, bapak bisa, tenaga masih ada, malam-malam sudah tahajud, mau sholat tasbih, kita bisa lakukan sendiri. Nah, ini adalah hadis yang kita lihat sekali lagi cukup banyak pendapatnya. Nah, caranya kita praktekkan, yaitu kalau sholat tasbih itu 4 rakaat. Kata ulama kalau malam afdolnya 2-2. Jadi kita nanti ngerjakan yang 2 salam. Jadi enak, ada istirahat dulu, 2 lagi. Nah, kalau bapak ibu ngerjakan siang, lebih afdolnya 4 sekaligus. 4 sekaligus, tapi tidak seperti sholat duhur, seperti tadi sholat tarawih, tidak ada tahiyat pertama. Jadi langsung rakaat kedua langsung berdiri seperti sholat kita tarawih tadi.
Jadi tidak ada tahiyat pertama. Jadi kalau kita ambil dua-dua, misalkan niatnya Ustaz, niatnya boleh dengan dalam hati kita, dalam hati supaya nggak pusing urusan niat. Silakan kalau yang bisa bahasa Arab, usolli sholat sunnat tasbih rakaatain. Saya sholat tasbih 2 rakaat karena Allah. Saya sholat tasbih 2 rakaat karena Allah. Usolli sunnat tasbih rakaatain lillahi ta'ala, Allahu akbar. Nah, kalau kita berjamaah, makmum imamnya boleh dikeraskan suaranya, tapi ngeraskannya hanya Fatihah dan suratnya saja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sampai waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Boleh nih ngitung dengan ini nih, apa? Ya, pakai jari nih. Lupa nanti apa? 15. Jadi subhanallah sampai 15 kali sudah selesai. Allahu akbar, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali, kemudian subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 15 kali. 10 kali. 10 kali. Sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd, seperti biasa. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la 3 kali. Baru subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Allahu akbar rabbighfirli warhamni, seperti biasa. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah 10 kali. Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la 3 kali. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha 10 kali. Allahu akbar. Jadi sebelum bangun duduk dulu. Subhanallah alhamdulillah, langsung baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha 10 kali. Baru Allahu akbar, Fatihah lagi, ayat lagi, subhanallah. Kalau kelupaan Allahu akbar, nggak usah bangun lagi. Tetap saja, tinggal nanti di sini boleh dinutupin ini, nutupin apa? Yang kelewatan 15, boleh di sini langsung jadi 25. Wah, di sini berat, biar sini 10. Nanti duduknya yang tadinya 10 ditambah jadi 25. Mungkin duduk kan lebih aman apa? Nah, yang penting 1 rakaat 75 kali. Nah, itu cara sholat tasbih. Itu cara sholat tasbih. Kalau malam afdolnya 22, kalau siang sekaligus 4. Nah, silakan kalau ada yang bertanya berkaitan dengan ini. Sekali lagi kita ingin kalau kita ketemu yang tidak mau tasbih tidak dipermasalahkan. Begitu juga kalau ada saudara kita mendirikan sholat tasbih, nggak usah disalahkan juga, karena hadisnya selisih dari zaman dulu berbeda seperti sekarang. Alhamdulillah. Mungkin ada yang bertanya berkaitan dengan selain sholat tasbih, witir atau yang lainnya.